Perkenalkan, nama saya Ika Martina dengan NIM 201041712, mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 yang berjudul Think. Pada bab ini kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana mendefinisikan dan membedakan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi digital. Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep-konsep kunci pembangun yang penting untuk strategi apapun. Dan yang ketiga itu pertanyaan yang perlu ditanyakan saat menyusun strategi pemasaran digital. Sebelum kita memasuki tentang pembelajaran tentang mata kuliah e-marketing yang bertemakan Think, kita akan mempelajari dulu apa itu pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya ke pendapatan. Sedangkan apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah pemasaran yang mendorong penciptaan permintaan dengan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Memahami strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi bisnis dan merek, yaitu tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang dengan satu atau cara lain. Merek adalah kapal yang bermuatan nilai. Dalam persamaan ini, merek membenarkan mengapa bisnis itu penting dan nilai apa yang dapat diberikan merek bagi kehidupan orang. Yang kedua, strategi pemasaran itu didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi pemasaran memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena fungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik harga barang maupun jasa. Kita lanjut mengenai strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan merek atau bisnis atau mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Strategi tersebut dapat dijalankan dengan efektif jika keputusan yang dibuat tersebut didasarkan pada informasi yang jelas tentang bagaimana merek, produk, dan jasa dipromosikan sehingga konsumen akan mengetahui merek tersebut. Berikut adalah beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasional merek. Yang pertama, kita harus memahami lingkungan. Lingkungan adalah konteks keseluruhan atau dunia luar dari suatu perusahaan. Ini bisa melibatkan apa saja, mulai dari ekonomi global hingga perkembangan di industri. Setiap merek akan memiliki lingkungan spesifik yang perlu dipertimbangkan berdasarkan pada jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Yang kedua, memahami bisnis. Penetapan model pemasaran yang akan digunakan merupakan langkah yang sangat penting. Pertimbangan penting lainnya adalah merek itu sendiri. Apa artinya itu? Apa artinya asosiasi, ide, emosi, dan manfaat dari merek tersebut? Yang ketiga, kita perlu memahami pelanggan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memahami pelanggannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berusaha memahami pelanggannya adalah perusahaan yang buruk. Mengapa demikian? Disebabkan karena tidak memahami pelanggan, suatu perusahaan akan menjalankan bisnis secara sia-sia karena menjual produk yang tidak dibutuhkan pelanggan dan tidak menyediakan jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, kita perlu memahami pesaing. Jika akan bersaing, haruslah jelas siapa pesaingnya, dan jika ingin menang, haruslah memiliki keunggulan. Kalimat ini dimaknai bahwa sesungguhnya mengenali pesaing sangat saja belum cukup untuk menenangkan persaingan. Dalam persaingan apapun, mereka yang memiliki dan dapat memanfaatkan informasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Miskin informasi dapat berarti kehilangan peluang, apalagi jika informasi yang penting terlebih dahulu dimiliki oleh pesaing.
Blok bangunan strategi pemasaran. Yang pertama, produk dan layanan. Apa yang dijual perusahaan, sejumlah besar produk, pengalaman yang dimiliki pengguna dalam menemukan. Yang kedua itu harga. Ada kombinasi layanan. Yang keduanya itu membandingkan harga produk di sejumlah pengecer. Yang ketiga, penempatan atau distribusi yang berisikan tentang distribusi produk dan pasar tidak lagi harus ditentukan oleh lokasi. Cukup membuat produk terlihat online, misalnya di situs web atau halaman Facebook. Merek dapat menjangkau pasar global. Yang keempat itu promosi. Internet sebagai media informasi dan hiburan secara alami cocok untuk mempromosikan produk. Karena di sini kita bisa berinteraksi dengan pelanggan dan web membuat komunikasi lebih mudah. Baik, sekian penjelasan kali ini tentang bab 2. Sebelum saya menutupnya, saya ucapkan terima kasih.